Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan penelitian pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang variabel-variabel penelitian ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang masalah penelitian ya, permasalahan penelitian. Ya, baik. Nah, ini materi kita hari ini. Permasalahan penelitian. Ya, mari kita telah lebih dulu ya tentang apakah itu masalahnya. Tentunya masalah yang terkait dengan penelitian. Ya. Jadi apa masalah penelitian itu? Masalah ada suatu variabel atau kasus yang menjadi masalah jika terjadi kesenjangan ya, atau gap ya, antara kenyataan atau Dasein, ya, ini istilah sosiologi, dan yang seharusnya atau das sollen, ini juga istilah sosiologi ya, dari variabel atau kasus. Ya. Jadi suatu variabel di mana di situ terdapat gap ya, kesenjangan antara yang normatif dengan yang empirik ya, antara yang seharusnya dengan yang senyatanya itu ada kesenjangan, atau antara Dasein dengan das sollen itu terjadi kesenjangan, maka berarti di situ ada masalah. Dan itu bisa dijadikan sebagai masalah ya untuk bisa diteliti gitu. Nah, intinya kesenjangan ya. Nah, contohnya kalau dalam pembelajaran ya seharusnya ya siswa dapat menuntaskan hasil belajar ya. Siswa bisa menuntaskan belajarnya ya. Seharusnya begitu ya. Atau das solenya begitu ya. Atau secara normatifnya harusnya begitu ya. Tapi kenyataannya ternyata cukup banyak siswa yang belum tuntas dalam belajar. Kenyataannya begitu. Atau dasainya atau begitu ya. Atau kondisi empiriknya begitu ya. Nah, ini kan berarti ada kesenjangan ya. Gap ya. Antara yang seharusnya siswa itu tuntas dalam belajar. Tapi kenyataannya banyak siswa yang belum tuntas dalam belajarnya. Nah, ini ada apa ini? Ini berarti ada masalah ini. Problem ini. Nah, ini bisa diteliti. Nah, misalnya apa faktor-faktor yang menyebabkan banyak siswa yang belum tuntas dalam belajar. Nah, faktornya apa? Nah, ini bisa dilakukan penelitian pendahuluan ya untuk melakukan kajian awal ya. Ini faktornya apa saja kira-kira ini. Nanti akan ditemukan di situ masalahnya. Nah, bisa karena faktor gurunya mungkin ya dalam menggunakan metode pembelajarannya kurang tepat ya, kurang relevan misalnya, atau dari faktor siswanya juga ya, bisa jadi ya, atau faktor apa ya. Nah, itulah yang akan kita teliti ya, masalahnya di mana, apa masalahnya. Ini masalah penelitian. Atau misalnya Anda suatu saat datang ke sebuah lokasi situs sejarah ya. Nah, ternyata situs sejarah ini kurang terawat ya. Terus jarang dikunjungi ya. Kondisi empiriknya seperti itu ya. Seharusnya situs kan terawat ya, dikelola ya, karena itu bangunan atau cagar budaya ya. Dan biasanya juga sering dikunjungi oleh banyak orang ya, terutama para siswa ya, untuk pembelajaran mereka ya. Nah, nyatanya kok enggak ya. Nyata terlantar ya. Orang tidak atau para siswa tidak tertarik ke situ untuk belajar dari situ ya. Wah, ini ada apa ini? Mengapa begitu ya? Itu juga bisa menjadi suatu problem penelitian ya, masalah penelitian. Nah, kemudian kapan masalah itu terjadi ya?
Nah, suatu masalah bisa terjadi bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Jadi bisa jadi keterbatasan pengetahuan masyarakat kita, sehingga terjadi kesenjangan informasi antara suatu objek dengan pengetahuan masyarakat. Itu juga di situ bisa menjadi atau muncul ya, bisa terjadi masalah ya. Monumen Kresek misalnya ya. Monumen Kresek. Nah, ini kan ya kalau bagi masyarakat Madiun kan menjadi sebuah tempat bersejarah yang seharusnya banyak diketahui oleh masyarakat ya. Karena ya sangat historis ini monumen ini ya. Bahkan tidak ada hanya di Madiun ya, tapi juga di seluruh di tingkat nasional dan juga internasional ya. Nah, ini karena terkait dengan peristiwa di masa lalu yang sangat fenomenal gitu ya. Nah, tapi ternyata banyak masyarakat yang belum tahu informasinya tentang monumen ini gitu ya. Sehingga terjadi kesenjangan ya antara informasi yang dimiliki oleh masyarakat ya, sehingga pengetahuan masyarakat tentang situs itu ya tentang monumen Kresek itu sangat minim ya. Seharusnya kan bisa diketahui secara luas ya. Nah ini berarti ada masalah apa ini? Nah, itu bisa dikaji ya, bisa diteliti gitu. Nah, kemudian bila ada hasil-hasil yang bertentangan, jadi ada kontradiksi ya. Ada kontroversi ya. Nah, misalnya kalau dalam kasus sejarah itu ya ada materi-materi yang sifatnya masih kontroversial ya, saling bertentangan. Ya, masing-masing didukung oleh fakta-fakta juga ya. Misalnya peristiwa G13 PKI ya misalnya. Itu kan masih ada hasil-hasil penelitian yang masih saling kontroversi ya, bertentangan ya. Itu juga bisa menjadi, ini berarti ada masalah di itu. Mengapa terjadi kontroversi ya dalam peristiwa G13 PKI misalnya. Kemudian juga bila ada suatu kenyataan yang kita bermaksud menjelaskannya melalui penelitian. Jadi ada fenomena yang bagi kita itu perlu diketahui oleh khalayak ya, oleh masyarakat luas. Ya. Karena ternyata masyarakat luas banyak yang belum tahu tentang fenomena itu ya. Maka perlu kita beritahu masyarakat ini ya. Kita kaji fenomena itu, ya. Kemudian kita ingin masyarakat tak banyak tahu, ingin masyarakat tahu tentang fenomena itu. Ya. Karena selama ini ternyata pengetahuan masyarakat tentang fenomena itu juga kurang ya, sehingga dirasakan bahwa itu perlu perhatian dan perlu banyak diketahui oleh khalayak. Misalnya kalau di Madiun ya terjadi konflik ya, antara ya ini yang legendaris ya antara dua perguruan silat ya. Nah, faktor-faktor terjadinya ini apa ya? Masyarakat tahunya hanya bentrok ya, konflik ya. Tapi faktor yang menyebabkan ini apa ya? Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat ya, sehingga pemecahannya pun ya, cara-cara penyelesaiannya pun tidak efektif ya. Ini apa sebenarnya ya? Nah, ini perlu banyak diketahui ya, perlu digali ya, perlu diteliti ya, sehingga menjadi menambah atau menjadikan masyarakat lebih jelas. Oh, masalahnya ini ya, faktor-faktornya ini ya. Sehingga dengan penelitian itu kemudian khalayak menjadi tahu ya persoalan yang terjadi. Nah, jadi menjelaskan suatu fenomena, suatu kenyataan dengan penelitian ya. Nah, kemudian di manakah sumber masalah ya? Ya, ini masalah itu bisa bersumber dari pengalaman dan pengamatannya. Jadi pengalaman, barangkali kita pernah menjumpai suatu fenomena ya, dan pengalaman itu penting untuk diungkap ya, lebih dalam, lebih jauh ya.
sehingga itu membuat masyarakat akan lebih paham ya secara lebih utuh ya tentang fenomena ya, tentang pengalaman yang kita rasakan itu gitu ya. Itu bisa berangkat dari pengalaman ya. Misalnya ada suatu saat jalan-jalan ke mana gitu, kemudian di situ menemukan sebuah situs sejarah ya yang unik ya. Wah, ini Anda belum pernah ke situ ya. Dan banyak orang juga belum tahu tentang itu ya. Nah, ini pengalaman menarik ini. Ini ada situs di sini ya. Wah, baru ya. Yang belum diketahui banyak orang ya. Nah, ini pengalaman Anda menemukan menjumpai sebuah situs ini bisa diteliti ya. Jadi masalah penelitian ya, bahan penelitian. Atau juga dari pengamatan ya. Jadi observasi ya. Observasi ya. Pengamatan terhadap suatu fenomena ya, suatu kejadian ya, suatu peristiwa misalnya ya. Anda mengamati, ya, ternyata peristiwa ini menarik bagi Anda ya, dan cukup bisa menjadi sebuah problem ya, yang penting untuk dikaji ya, dan masyarakat perlu banyak tahu itu. Nah, ini bisa juga menjadi sebuah masalah penelitian yang berangkat dari pengamatannya. Nah, misalnya Anda mengamati di daerah Madun ini ya, dulu menurut informasi itu ada jalur-jalur jalan-jalan ya, jalan-jalan di masa lalu yang punya fungsi vital ya. Nah, kemudian Anda melakukan pengamatan ya terhadap jalan-jalan itu ya. Kondisinya sekarang bagaimana ya. Nah, ternyata jalur-jalur atau jalan-jalan yang di masa lalu ini cukup vital ya. Sekarang malah sudah berubah fungsi ya. Fungsinya sudah berubah ya. Bukan lagi jalur vital ya. Nah, ini bisa diteliti ya. Mengapa ya terjadi perubahan fungsi dari yang dulu jalan vital menjadi jalan yang ya tidak vital lagi gitu. Masalah itu juga bisa bersumber dari pustakaan ya, yang relevan ya. Jadi Anda ketika baca-baca mungkin skripsi atau tesis ya, atau jurnal ya, kemudian Anda mendapatkan sebuah ide, gagasan untuk melakukan penelitian yang sejenis, yang ya tapi berbeda ya, yang sejenis tapi berbeda ya, dan punya gagasan tentang itu bisa ya berangkat dari membaca sebuah pustaka ya. Atau bisa juga dari mata kuliah yang diprogramkan ya, misalnya Anda ya, di semester berapa nanti ada mata kuliah proposal ya, seminar proposal ya, Anda menyusun itu bisa menjadi bahan penelitian ya. Dari buku, jurnal ya, ini tadi ya sama dengan pustaka ya, dengan membaca buku, dengan membaca jurnal, ternyata Anda kemudian punya ide, punya gagasan ya, menemukan masalah di situ ya, yang penting untuk diteliti. Dan juga dari seminar ya, ini dari pakar, keterangan pakar misalnya, dari teman-teman Anda punya gagasan ide ya, wah ternyata menemukan masalah dari situ malah. Itu juga bisa ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri masalah yang baik ya? Ya. Yang pertama menarik ya, topik itu menarik ya, bagi Anda sendiri maupun juga bagi masyarakat ya. Ya karena unik misalnya ya, menarik ya, bagi Anda pribadi, wah ini sesuai dengan bidang keilmuan Anda dan menarik minat Anda untuk meneliti di situ ya. Dan masyarakat juga belum banyak tahu tentang itu ya, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Nah, misalnya dulu ada teman Anda yang meneliti tentang apa itu, ada wisata kuliner di Ponorogo itu ya, sate apa itu ya, ada gang sate di situ ya, ada satu jalan yang situ menjadi pusat kuliner sate di Ponorogo. Ini kan menarik ya, diteliti dari gimana ini sejarahnya, gimana kok ini ada jalan yang menjadi pusat sentra kuliner sate di Ponorogo itu. Nah, ini menarik ya. Kemudian pemecahan masalah mempunyai kontribusi dalam lapangan pekerjaan atau bidang tertentu. Kita punya kontribusi ya. Sumbangannya apa? Kontribusinya apa bagi suatu bidang ya.
bidang profesi atau bidang keilmuan bisa ya. Kira-kira apa kontribusinya bagi suatu pemecahan masalah ya. Yang syukur-syukur begitu ya, sampai ke arah bisa memberikan satu saran yang solutif ya. Solutif, nah itu akan lebih bagus lagi ya. Nah, biasanya penelitian itu yang baik itu bisa dilihat dari salah satu sarannya ya. Rekomendasinya apa ya. Yang rekomendasi itu bersifat solutif ya. Itu salah satu parameter penelitian yang baik ya. Kemudian merupakan hal yang baru jika ada novelty-nya, ada kebaruannya. Jadi masyarakat menganggap itu baru ya, wah ini saya belum tahu ini, belum pernah tahu ini, nah, ini baru ya. Kemudian mengundang rancangannya kompleks, jadi tidak hanya sekedar variabel yang simpel ya, tapi ya, nanti akan mengundang suatu pembahasan yang kompleks ya, sehingga nanti analisisnya juga akan lebih tajam ya, karena sifat masalah itu mungkin banyak diliputi oleh berbagai hal ya, sehingga perlu dianalisis ya, secara tajam ya, sehingga hasilnya juga akan banyak menyangkut berbagai hal yang saling berkaitan gitu ya, saling berhubungan ya. Jadi masalah yang kompleks gitu ya. Kemudian dapat diselesaikan dalam waktu yang diinginkan. Jadi waktunya cukup. Nah, jangan sampai kemudian Anda melakukan penelitian kok ternyata waktunya kurang ya. Tidak cukup ya. Jadi misalnya kalau Anda skripsi besok waktunya berapa lama ya? 1 semester ya. Efektif mungkin 4 sampai 5 bulan ya. Nah, dalam waktu seperti itu ya nanti masalah yang diteliti jangan terlalu berat ya, jangan terlalu luas ya, jangan terlalu melebar ya. Sehingga waktunya tidak cukup ya. Jangan terlalu jauh ya. Waktu ya. Nah, kemudian tentu saja tidak bertentangan dengan moralitas ya. Ya, harus tetap dalam bingkai moral ya. Tidak bisa bebas mau meneliti apapun tapi tidak terikat oleh moralitas ya. Ya harus tetap. Masalah. Kemudian bagaimana dengan kriteria pemilihan masalah? Jadi masalah itu mungkin banyak sekali kita temukan masalah, itu kan tidak semua akan kita teliti ya. Akan kita pilih saja ya, kita pilih dengan kriteria tertentu yang akan kita jadikan masalah penelitian. Yang pertama adalah signifikansi. Berartiannya ya, masalah tersebut punya signifikasi enggak kira-kira? Punya kebermaknaan enggak? Bermakna berarti ini bagi masyarakat ya itu akan sangat bermanfaat itu ya, akan berguna gitu loh bagi masyarakatnya. Masyarakat membaca hasil penelitian, oh ini ya, oh gini ya, oh begitu ya. Nah, itu berarti ini punya signifikansi ya. Kemudian belum ada jawaban. Jadi sementara ini sampai Anda akan melakukan penelitian itu ternyata belum ada yang mampu memberi jawaban atas masalah itu ya. Sehingga ya, itu penting ya untuk diteliti ya. Dapat diteliti secara ilmiah ya. Jadi masalah-masalah yang dapat diteliti secara ilmiah ya. Bukan masalah-masalah yang ya tidak bisa diteliti secara ilmiah. Ya. Secara ilmiah itu berarti ya datanya ada ya, bisa digali data itu, bisa diperoleh ya. Bisa diamati, bisa diobservasi ya. Bukan masalah-masalah yang sifatnya di luar dunia ilmiah ya. Masalah-masalah goib itu Anda teliti ya. Wah, itu ya nanti ya tidak susah untuk ya, masuk dalam bingkai ilmiah ya. Kemudian relevansi dengan bidang studi. Jadi bidang keilmuan kita itu apa? Bidang keilmuan yang selama ini kita tekuni apa? Nah, sehingga itu memungkinkan kita untuk bisa melakukan penelitian itu ya. Kita punya kompetensi di situ ya. Ya, karena bidang kita sejarah, pendidikan sejarah ya tidak jauh dari seputar itu ya. Sejarah, budaya, sosial ya seputar itu ya, masih di lingkup bidang kita ya. Bidang-bidang eksakta ya tentu kita bukan bidang kita ya. Jangan sampai ke sana penelitiannya ya. Nah, nanti malah enggak ya menyulitkan kita nggak punya kompetensi ya.
Kemudian kira-kira nanti kontribusi dari masyarakat apa? Nah, masyarakat tentu saja bisa berkontribusi dalam menyumbang data ya, informasi data ya. Masyarakat mendukung kita dalam hal penggalian data ya. Kita pikirkan ya. Nah, kalau saya mengambil masalah penelitian ini, kira-kira masyarakat nanti bisa enggak atau tersedia enggak informasi data dari masyarakat? Ya, ini. Wah, kira-kira diperkirakan masyarakat bisa inilah memberi kontribusi informasi data gitu ya. Kemudian original, asli ya. Nah, jadi dari ya hasil refleksi kita sendiri, hasil analisis kita sendiri ya, permohonan kita sendiri terhadap masalah itu ya. Lahir dari pemikiran kita sendiri gitu. Di sini. Dan juga sumbangannya bagi ilmu pengetahuan dan teknologi apa sumbangannya. Mungkin bisa memperkuat sebuah teori ya, atau mengembangkan sebuah teori, mengembangkan sebuah konsep ya, atau syukur-syukur memperoleh rumusan konsep baru misalnya, itu lebih bagus ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan masalah ya. Ini bisa lebih subjektif ke arah pertimbangan peneliti sendiri ya. Faktor internal peneliti sendiri ya. Yang pertama minat peneliti. Minatnya apa? Kalau kita selama ini berminat di dunia kesejarahan ya, masalah-masalah sosial ya, berarti minat yang kita di situ ya. Kita punya minat di situ ya. Kemudian nilai-nilai yang dianut oleh peneliti. Ini biasanya terkait dengan yaitu subjektif ini ya. Nah, peneliti punya pegangan nilai-nilai tertentu ya, yang kemudian itu juga menjadi panduan bagi peneliti untuk mengkaji sebuah masalah ya. Nah, kalau ternyata masalah yang itu ya kurang relevan dengan nilai-nilai yang dianut oleh peneliti, ya bisa jadi wah jangan inilah yang itu sajalah misalnya. Kemudian tingkat reaktivitas dalam cara pengumpulan data. Jadi bagaimana nanti kira-kira reaksi masyarakat ya, reaksi objek yang akan diteliti ya, kira-kira bisa enggak kita perkirakan nanti masyarakat bagaimana ini responnya ya, reaksinya ya, dengan saya mengambil penelitian seperti ini. Jangan sampai masyarakat kemudian kita mengambil penelitian itu, masyarakat malah menolak barangkali ya, tidak mau memberikan data, tidak memberikan informasi ya. Wah ini kan ya, harus dipertimbangkan ya bagaimana kira-kira nanti ya respon reaksi dari masyarakat ketika kita mengumpulkan data ya, sehingga masalah yang kita teliti jangan sampai masalah-masalah yang terlalu sensitif untuk masyarakat ya, sehingga mereka tidak mau memberikan informasi ya, bahkan malah cenderung menolak gitu ya. Nah, ini. Nah, dulu di waktu saya disertasi itu ya, itu saya pernah ketemu kepala sekolah, saya mau mengajukan izin penelitian di sekolah itu, gitu. Terus kepala sekolah itu bercerita bahwa sebelum saya itu pernah ada peneliti yang ingin meneliti di sekolah itu ya, tapi cara penyampaiannya itu topik yang ketika dia mau menyampaikan masalah yang akan diteliti di sekolah itu ternyata tidak berkenan bagi pihak sekolah ya, terutama kepala sekolah ya. Nah, sehingga akhirnya peneliti itu tidak diizinkan untuk penelitian di situ. Itu berarti kan menimbulkan reaksi yang ya tidak bisa diterima ya. Reaksi bahkan itu penolakan gitu ya. Itu ya perlu dipikirkan dulu ya. Kemudian metode yang dipakai ya, ini harus relevan dengan masalah yang diteliti ya. Kalau masalahnya masalah-masalah yang ya, sifat kualitatif ya dengan metodologi kualitatif ya. Kalau kuantitatif ya dengan metode yang kuantitatif ya, statistik begitu. Kemudian unit analisis yang dipilih ya. Jadi misalnya kalau Anda di sekolahan, penelitian di sekolah-sekolahan, maka sekolah mana yang akan diambil sebagai unit analisis penelitiannya, sebagai unit penelitiannya, mana sekolah yang mau diambil. Itu juga nanti dipilih ya. Nah, bisa karena faktor sekolah itu terbuka ya, terhadap penelitian, sudah
sering jadi didatangi oleh para peneliti ya, sehingga welcome gitu ya. Atau sekolah itu khas, unik ya, sesuai dengan permasalahan penelitian ya. Itu kita jadikan unit analisis. Dan waktunya ya, tadi sudah kita bahas ya, waktunya cukup enggak ya? Misalnya skripsi dengan waktu 1 semester dengan masalah seperti ini cukup enggak? Juga biaya. Biayanya kira-kira besar atau bagaimana? Lebih kira-kira memakan biaya terlalu besar ya, kita pikir ulang ya. Anda penelitian misalnya ada di Madiun, kemudian ternyata masalah penelitian Anda itu sumber-sumbernya ada di Jakarta misalnya, ada di Perpustakaan Nasional Jakarta, ada bahkan ada di luar negeri ya, di Leiden misalnya ya. Wah, itu kan berarti membutuhkan biaya yang besar ya. Bisa menjangkau enggak biayanya? Nah, kemudian bagaimanakah rumusan masalah yang baik ya? Jadi kalau setelah ketemu masalahnya, langkah kita selanjutnya adalah merumuskan masalah itu. Sebuah masalah yang baik didukung oleh latar belakang masalah dan penjelasan mengenai pentingnya masalah diteliti. Ini argumen-argumen yang harus Anda kemukakan di latar belakang. Apa data normatifnya, apa data empiriknya ya, apa data-data yang tadi itu yang das solennya ya, dan apa data-data yang das sainya ya. Nah, itu dari berbagai sumber ya, itu nanti akan menjadi bahan penjelas ya. Jadi setting latar belakang bahwa ini penting untuk teliti. Gitu. Kemudian memuat variabel dan kaitan antar variabel yang menjadi perhatian peneliti. Jadi dalam rumusan masalah itu jelas ya hubungan antar variabel itu ya. Variabelnya apa saja, kemudian bagaimana keterkaitan antar variabel itu jelas dalam rumusan masalah itu. Kemudian memberikan penjelasan atau definisi setiap variabel. Jadi setiap variabel itu ada nanti penjelasannya apa, definisi operasional apa, konsepnya apa, sehingga pembaca bisa, ini yang dimaksud variabel ini toh, yang dimaksud variabel ini toh, sehingga tidak membuat pembaca nanti kesulitan untuk memahami hasil penelitian ya. Nah, misalnya ini contoh ya. Apakah ada pengaruh penggunaan media peta sejarah terhadap hasil belajar siswa SMA? Variabelnya kan media ini. Media ya, peta ya, dan hasil belajar. Kedua variabel ini kemudian hubungannya apa? Ini akan menghubungkan keterkaitan atau pengaruh ya, penggunaan media dengan hasil belajar. Ini kan sudah jelas ini. Mengapa itu penting? Ya karena apalagi ini era informasi ya, era teknologi informasi ya, di mana media ya, yang terutama yang berbasis teknologi informasi misalnya ya, itu menjadi penting ya, sehingga setiap guru dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi itu sebagai media pembelajaran. Nah, ini. Misalnya contoh lain, apakah ada hubungan positif antara kemampuan narasi sejarah dengan hasil beasiswa? Ini berarti variabelnya kemampuan narasi sejarah dengan hasil belajar. Dihubungkan. Hubungannya apa ya? Korelasinya apa? Kemudian apakah terdapat perbedaan hasil belajar sejarah antara siswa yang menggunakan media peta dengan yang tidak? Ini berarti mengkomparasikan ya. Dua variabel ini dibandingkan, dikomparasikan. Nah, ini tadi sudah ya nih, sama ya. Nah, rumusan masalah yang lain adalah kriterianya adalah singkat ya. Jangan banyak anak kalimat ya merumuskan masalah ya. Singkat saja, singkat, mudah dipahami ya. Tepat, jelas ya. Dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Nah, bisa dua-duanya ya. Silakan. Kemudian mencerminkan adanya hubungan pengaruh antar variabel. Ini kalau kuantitatif tadi ya, contohnya itu hubungannya jelas antar variabel ya. Nah, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam perumusan masalah ya, misalnya tidak jelas variabelnya apa, hubungan antar variabelnya apa, ya.
batasannya apa nggak jelas. Ini SMA apa SMP apa ya. Siswanya objeknya ya nggak jelas ya. Jadi rumusan masalahnya kurang lengkap ya. Tidak didukung oleh data ya. Tidak ada merumuskan masalah berdasarkan khayalan ya. Nah, angan-angan misalnya itu tidak berbasis data. Ya. Mengambil masalah di luar bidang kalian ini ya, akan ya kita nggak punya kompetensi kok kita mengambil masalah itu ya. Nah, masalah mahasiswa sejarah kok mengambil tema masalah pencemaran lingkungan misalnya. Nah, ini kan di luar bidang ya. Nah, itu kira-kira para mahasiswa ya terkait dengan masalah penelitian ya. Ya baik ya, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.